Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknik analisis data uji organoleptik dengan menggunakan uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney U-test. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya juga. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Lebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu uji Mann-Whitney. Mann-Whitney U-test atau uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median atau rata-rata dua kelompok sampel bebas yang skala data variabel terikatnya adalah data ordinal, data interval, atau data rasio, dan distribusi datanya tidak normal. Konsep dasar atau asumsi uji Mann-Whitney yang pertama merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Jumlah data tiap kelompok tidak harus sama. Yang terakhir merupakan alternatif dari uji independen sampel di tes. Baiklah, yang berikutnya saya akan menjelaskan prosedur uji Mann-Whitney. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis penelitiannya. Di sini H1 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata antar dua kelompok sampel. Sedangkan H1-nya menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata antar kedua kelompok sampel. Nah, hipotesis model statistiknya bisa ditulis sebagai berikut. H0 itu adalah mu A sama dengan mu B. Sedangkan H1 adalah mu A tidak sama dengan mu B. Langkah yang kedua, kita harus menentukan nilai alfa. Misalnya saja kita menetapkan nilai alfa sebesar 5%. Yang ketiga, kita menentukan nilai R1 dan R2 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, gabungkan data kelompok sampel N1 dan N2. Yang berikutnya, urutkan data gabungan mulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Yang berikutnya, menghitung ranking data gabungan. Selanjutnya, kita menjumlahkan ranking masing-masing kelompok sampel untuk N1 dan N2. Selanjutnya, kita harus menghitung rataan masing-masing kelompok sampel N1 dan N2. Nah, di sini R1 itu menyatakan adalah jumlah ranking untuk kelompok sampel di N1, sedangkan R2 adalah jumlah ranking untuk kelompok sampel di N2. Berikutnya adalah penentuan nilai U1 dan U2 dengan rumus sebagai berikut. 1 adalah N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurang sigma R1. Untuk U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 minus sigma R2. Nah, penjelasan daripada U1, U2, N1, N2, R1, R2 bisa terlihat pada slide. Tahap yang kelima adalah penentuan nilai kritis uji Mann-Whitney dengan cara memilih nilai terkecil antara U1 dan U2. Keenam adalah penentuan statistik uji. Untuk data ukuran kecil, yaitu N kurang dari 20, uji statistiknya menggunakan tabel Mann-Whitney. Sedangkan untuk data ukuran besar, yaitu N lebih besar dari 20,
maka uji statistiknya menggunakan uji set dengan rumus Z sama dengan U dikurang N1 kali N2 per 2 dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. Rumus di atas digunakan apabila ranking datanya berbeda. Sedangkan untuk ranking data ada yang sama, maka digunakan rumus sebagai berikut. Z sama dengan U dikurang N1 kali N2 dibagi 2 per akar dari N1 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2 dikali N1 ditambah N2 minus 1, kemudian dikali dengan N1 ditambah N2 pangkat 3 dikurang N1 ditambah N2 dibagi 12, kemudian dikurangkan dengan sigma T pangkat 3 dikurang T dibagi 12. Rumus di atas bisa dipersingkat lagi dengan rumus sebagai berikut, yaitu U dikurang N1 dikali N2 dibagi 2 per akar dari N1 kali N2 dibagi N besar dikali N besar dikurang 1 dikali dengan N pangkat 3 dikurang N dibagi 12 dikurang sigma T3 kurang T dibagi 12. Di sini N besar itu adalah N1 ditambah N2. Nah, pembagi perhitungan yang di atas atau penyebut dari perhitungan nilai Z di atas itu disebut juga dengan standar deviasi Mann-Whitney. Dengan rumus standar deviasi sama dengan akar dari N1 kali N2 dibagi N besar dikali N besar kurang 1 dikali N besar pangkat 3 dikurang N besar dibagi 12 dikurang T pangkat 3 dikurang T dibagi 12. Selanjutnya kita akan masuk kepada penerapan uji Mann-Whitney dalam penelitian. Di sini, studi kasus yang kami tampilkan adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai mutu organoleptik, dalam hal ini adalah nilai rupa, nilai bau, nilai rasa, dan nilai tekstur bakso ikan yang diproduksi dengan perlakuan komposisi bumbu yang berbeda. Dalam hal ini adalah komposisi bumbu A dan komposisi bumbu B. Uji mutu organoleptik menggunakan skala hedonik atau uji kesukaan dengan rentang nilai 1 yaitu amat sangat tidak suka sampai dengan 9 yaitu amat sangat suka. Jumlah panelis masing-masing kelompok sebanyak 15 orang. Lakukanlah uji Mann-Whitney U-test dengan nilai alfa sebesar 5%. Nah, data penelitian yang diperoleh terlihat pada slide. Di sini, pada kolom yang pertama itu adalah panelis, itu sebanyak 15 orang. Sedangkan yang di tengah itu adalah perlakuan A dengan nilai rupa, mulai dari 5, 4, terus sampai yang ke-15 adalah nilai 8. Kemudian untuk perlakuan B juga ada di sebelah kanan ini. Prosedur uji Mann-Whitney dengan SPSS adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita menginput data dalam program SPSS. Nah, di sini bisa dilihat pada kolom yang pertama, itu kita kasih kode 1 dan 2. 1 di sini itu untuk kode perlakuan A. Sedangkan 2 di sini digunakan untuk memberi kode pada perlakuan B. Sedangkan pada kolom yang kedua itu adalah nilai rupa. Jadi nilai rupa untuk perlakuan A
Kita tulis yang di bagian A atas, sedangkan yang B di bagian bawah. Analisis uji Mann-Whitney-nya, prosedur uji Mann-Whitney-nya adalah sebagai berikut. Kita klik di Analyze, kemudian klik di Non-Parametric Test, kemudian klik di Legality Dialog, kemudian klik dua independent sampel. Selanjutnya, muncul kotak dialog seperti terlihat pada layar monitor. Nah, untuk nilai rupa, kita masukkan ke bagian kolom tes variabel. Sedangkan perlakuan kita masukkan dalam grup variabel. Selanjutnya, kita klik Define Group, maka akan muncul kotak di sebelah kanan ini. Grup 1 kita kasih angka 1, grup 2 kita beri angka 2, kemudian kita klik Continue, kemudian kita centang pada test type di sini Mann-Whitney U test. Setelah itu baru kita tekan OK. Nah, luaran dari SPSS adalah sebagai berikut. Di sini terlihat untuk tabel ranking, nilai rupa perlakuan A memiliki data sebanyak 15 dengan rata-rata rankingnya sebesar 14,77 dan jumlah rankingnya sebesar 221,50. Untuk perlakuan B, jumlah datanya sama, ada 15. Nilai rata-ratanya sebesar 6,23 dan jumlah rankingnya sebesar 243,5. Untuk tabel yang kedua, yaitu tes statistik, di sini kita ketahui nilai Mann-Whitney U-test-nya sebesar 101,500. Kemudian nilai Z hitungnya sebesar minus 0,462, sedangkan nilai asimsik two-tilednya sebesar 0,644. Dari hasil yang diperoleh di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai asimsik two-tiled sebesar 0,644 lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Dengan demikian, maka kita terima H0. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata nilai rupa bakso ikan pada perlakuan A dan perlakuan B. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan uji Mann-Whitney secara manual dengan bantuan aplikasi program Excel. Apakah terdapat perbedaan antara luaran dari SPSS dengan perhitungan secara manual? Nah, prosedurnya sama, jadi karena ini perhitungan secara manual, maka tahap pertama kita harus menentukan penentuan hipotesis penelitiannya. Di sini H0 itu adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata nilai rupa bakso ikan perlakuan A dan perlakuan B. H1-nya adalah terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata nilai rupa bakso ikan perlakuan A dan perlakuan B. Setelah itu, tahap yang kedua adalah kita harus melakukan penggabungan data N1 dan N2, kemudian kita rankingkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita buka program Excel. Nah, di sini kita bisa lihat gabungan data yang sudah saya masukkan ke dalam tabel, ya. Jadi untuk nomor urut 1 sampai 15 itu adalah untuk perlakuan A dengan nilai rupa penilaian skor nilai rupanya adalah ini. Kemudian
kita urutkan nilai terendah sampai nilai tertinggi. Di sini bisa dilihat skor nilai yang paling terendah adalah 3, sedangkan nilai yang tertinggi adalah 9. Kemudian kita membuat rankingnya, ya. Di sini untuk membuat ranking kita bisa memasang rumus sama dengan rank titik AVG, kemudian kita centang kolom C3, kemudian kita tarik garis dari C3 sampai ke C32, kemudian kita kasih koma 1, itu menunjukkan bahwa ranking yang terendah adalah ranking 1. Nah, hasilnya sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini, kenapa nilai nomor urut 1, 2, dan 3 memiliki ranking yang sama? Hal ini disebabkan karena nomor urut 1, 2, dan 3 itu memiliki nilai yang sama, yaitu nilai 3. Nah, bagaimana cara membuat rankingnya? Gampang sekali. Caranya begini. Nomor urut 1, 2, dan 3 itu memiliki jumlah sebesar 6. Di bagian bawah di sini sudah dilihat, jumlah datanya ada 3, kemudian rata-ratanya 2. Maka, data yang memiliki nomor urut 1, 2, dan 3 memiliki atau mempunyai ranking yang sama, yaitu sebesar 2. Ini. Dan kemudian ada angka yang sama lagi, di sini adalah 4. Itu berada pada nomor urut keempat sampai dengan ketujuh. Nah, kalau kita jumlahkan, di bagian bawah di sini terlihat sum, itu adalah penjumlahannya sebesar 22, jumlah datanya ada 4, kemudian nilai rata-ratanya ada 5,5. Dengan demikian, data dengan nomor urut 4, 5, 6, dan 7 itu memiliki nilai ranking yang sama, yaitu sebesar 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. Demikian seterusnya sampai yang ke bagian nomor urut data nomor 30. Baik, kita lanjut. Setelah itu, ya, tahap berikutnya kita jumlahkan ranking untuk masing-masing perlakuan. Jadi di sini perlakuan A kalau kita jumlahkan, kita ranking itu sebesar 221,5. Di bagian bawah sini juga sudah terlihat sum. Kemudian average-nya juga rata-ratanya juga sudah ada 14,77 atau 14,8. Begitu juga untuk perlakuan kedua. Jumlah datanya sebesar 243,5 dengan rata-rataannya sebesar 16,23. Nah, dari hasil uji Mann-Whitney yang dikeluarkan oleh SPSS, itu hasilnya saya masukkan di sini yang sudah kita hitung tadi. Di situ luarannya. Jadi kalau kita sesuaikan dengan data secara manual, hasilnya sama, yaitu 14,77 nilai main rankingnya, kemudian 16,23. Jumlahnya juga sama, 221,5 dan 243,5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan Mann-Whitney U-test yang dikeluarkan oleh SPSS dengan perhitungan secara manual. Nah, nilai Mann-Whitney U-test sebesar 101 itu diperoleh dengan rumus U1 N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurang sigma R1. Nah, untuk E2 juga sama, cuma bedanya di sini adalah untuk N2-nya dengan R2-nya. Nah, nilai N1 sudah ada di sini sebesar 15, N2 juga, N2 juga sudah 15, R1 juga sudah ada di sini, R2 juga sudah ada di sini. Terus kita masukkan ke dalam rumus.
Kalau perhitungannya dengan Excel nanti bisa dilihat di sini, hasilnya sebesar 123,50. Untuk UU2 kita masukkan dan hasilnya adalah sebesar 101,50. Nah, sesuai petunjuk bahwa nilai Main with New Test itu diambil dari nilai U1 atau U2 yang terendah. Di sini nilai U2-nya yang paling terendah yaitu 101,50. Dan hasil ini kalau kita bandingkan hitung manual dengan SPSS sama ya, 101,5, 101,5. Dengan demikian kita sudah mengetahui nilai statistik untuk Main with Test adalah 101,5. Nah, berikutnya kita masuk ke penentuan nilai set hitung. Nilai set hitung rumusnya seperti terlihat di dalam layar di sini. Nah, di sini pembilangnya U dikurang N1 kali N2 dibagi 2, sedangkan penyebutnya itu adalah standar deviasi dari Main Whitney. Ya. Nah, terlebih dahulu kita cari nilai U dikurang N1 kali N2 dibagi 2. Kita tinggal masukkan nilainya, ya. U di sini adalah nilai Main Whitney test yaitu 101,5. N1, N2 kita lihat di sini, kemudian kita masukkan dan diperoleh hasil sebesar minus 11,00. Itu untuk pembilangnya. Nah, sedangkan penyebutnya itu adalah standar deviasinya. Nah, standar deviasi untuk memudahkan dalam perhitungan, kita bagi menjadi 3 kelompok atau tiga komponen, yang paling sebelah kanan, di tengah, dan paling sebelah kiri. Ya. Nah, kita sekarang menghitung komponen yang sebelah kanan, yaitu sigma TJ pangkat 3 dikurang T dibagi 12. Ya. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai T? Nilai T itu adalah jumlah ranking yang sama. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa nomor urut 1, 2, dan 3 itu memiliki ranking yang sama yaitu 2, 2, 2, 2. Ya. Karena di sini kita masukkan 2 itu yang sama sebanyak 3. Ya. Kemudian kalau kita pangkatkan 3 dikurang 3, maka diperoleh nilai 20. Kemudian yang kedua adalah 5,5 itu sebanyak 1, 2, 3, 4. Kita masukkan di sini. Kemudian kita hitung T pangkat 3 dikurang T diperoleh nilai sebesar 60. Kemudian untuk yang ketiga adalah 9. Ya. Di situ diperoleh nilai yang sama sebanyak 3. Ya. Kemudian kita pindah ke kolom yang sebelah kanan. Jadi T pangkat 3 dikurang T juga sama dapatnya nilainya 24. Nah, begitu seterusnya sampai yang bagian yang di bawah yang 28 di sini, ya. Di situ juga sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga di sini, ya. Kemudian nilai T pangkat 3 dikurang T itu kita jumlahkan, diperoleh nilai sebesar 708. Angka ini yang kita masukkan ke dalam rumus, jadi 708 dibagi 12 diperoleh nilai sebesar 59. Ya. Nah, untuk komponen yang di tengah itu adalah N pangkat 3 dikurang N dibagi 12. Nah, N di sini adalah jumlah keseluruhan data yaitu sebanyak 30. Nah, 30 kita pangkatkan 3, kemudian dikurang 30 dibagi 12, diperoleh hasil sebesar 2.247, ya. Kemudian komponen yang sebelah kiri, yang paling kiri ini, yaitu N1 kali N2 dibagi N besar dikali N besar dikurang 1. Ya, kita masukkan rumusnya, ya, diperoleh nilai sebesar 0,2586. Jadi nilai standar deviasi Main Whitney itu akan kita peroleh dengan memasukkan rumus, yaitu
akar dari nilai 59 dikali 2247 dikurang 0,2586 sehingga diperoleh nilai sebesar 23,791. Setelah selesai kita menghitung nilai standar deviasi Mann-Whitney, selanjutnya kita akan mencari nilai set hitung. Nilai set hitung ditentukan dengan rumus sebagai berikut, seperti terlihat pada layar monitor. Nah, untuk bagian pembilangnya, kita sudah peroleh nilai sebesar minus 11. Sedangkan bagian penyebutnya, kita sudah peroleh dari nilai standar deviasi, yaitu sebesar 23,791. Dengan demikian, nilai set hitung akan kita peroleh dengan cara kita membagi nilai minus 11 dibagi dengan 23,791. Hasilnya adalah minus 0,462. Bagaimana hasil ini jika kita bandingkan dengan nilai SPSS? Apakah sama ataukah berbeda? Kita lihat. Ternyata di sini nilai set hitungnya sebesar minus 0,462. Berarti sama, tidak ada perbedaan antara perhitungan manual dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, setelah kita dapat nilai set hitung, maka kita akan mencari nilai set tabel. Nilai set tabel diperoleh dengan cara 1 dibagi nilai alfa 0,05 per 2 sama dengan 1 dikurang 0,025 sama dengan 0,975. Kemudian nilai 0,975 ini kita masukkan ke dalam tabel set hitung. Kita cari posisi 0,975 itu di mana. Di sini terlihat ada 0,975. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai atau membaca nilai set tabelnya? Ya, jadi 0,975 sudah kita peroleh, kemudian kita lihat di bagian sebelah kiri itu ada angka 1,9, di bagian atas ada angka 0,06. Nah, nilai set tabel itu diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai 1,96 ditambah 0,06 sehingga diperoleh nilai sebesar 1,96. Di sini nilainya kita sudah dapatkan. Kemudian kita akan mengambil keputusan untuk menarik kesimpulan. Sebelumnya akan kita lihat dasar pengambilan keputusan nilai Z itu adalah sebagai berikut. Jika nilai Z hitung lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka terima H1. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika nilai set hitung lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka kita terima H0 atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata perlakuan A dan perlakuan B. Nah, di sini kalau kita lihat tadi nilai set hitungnya sebesar minus 0,462, sedangkan nilai set tabelnya sebesar 1,96. Dengan demikian kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai set hitung lebih kecil daripada nilai set tabel. Artinya terima H0. Ya. Nah, untuk mendapatkan cara yang lain, ya, kita juga bisa membandingkan dengan nilai asimsik. Nah, nilai asimsik itu kita peroleh dengan cara
kita memasukkan menghitung probabilitasnya. Jadi di dalam program Excel kita akan tulis rumusnya, kita tekan sama dengan 2 dikali nomdis, kemudian kita masukkan angka minus 0,42, sehingga kita peroleh nilai asimsiknya sebesar 0,644. Nah, kita bandingkan nilai asimsik yang kita hitung secara manual dengan yang kita hitung secara program SPSS. Di sini 0,644. Sedangkan dengan SPSS juga hasilnya sama. Di sini luaran SPSS-nya 0,644. Nah, dengan demikian tidak ada perbedaan. Selanjutnya, kita akan mengambil keputusan, tetapi kita terlebih dahulu kita lihat dasar pengambilan keputusan untuk membandingkan nilai asimsik ini. Di sini, jika nilai asimsiknya lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka terima H0. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika nilai asimsik lebih kecil dari 0,05, maka kita terima H1 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, dari hasil yang sudah kita dapat, ternyata nilai asimsik itu sebesar 0,644 itu lebih besar dibandingkan nilai alfa 0,05. Itu artinya kita terima H0. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, kita sudah selesai menghitung uji Mann-Whitney untuk membandingkan rata-rata nilai rupa bakso ikan yang diberi perlakuan komposisi bumbu yang berbeda. Tidak sulit, bukan? Nah, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda maupun dapat membantu dalam mengolah data penelitian Anda. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye.